Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang 4 proses termodinamika. Baik, 4 proses termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik, ya. Proses isobarik. Nah, apa pengertian proses isobarik ini, ya? Iso artinya adalah sama, dan barik artinya adalah tekanan. Ini berasal dari bahasa Yunani. Ya, jadi proses isobarik adalah proses yang terjadi pada termodinamika di mana tekanannya sama. Ya, jadi tekanan keadaan pertama dengan keadaan kedua atau P1 dengan kedua itu adalah sama. Jadi P1 sama dengan P2. Bisa dikatakan tekanannya adalah sama atau tetap atau konstan, ya. Nah, gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar grafik tekanan, ya, yang tegak ini, garis tegak ini adalah sumbu tekanan atau P, dan garis yang mendatar atau horizontal ini adalah sumbu V atau volume. Nah, mula-mula dia berada di titik A, ya, berada di titik A. Keadaan gas berada di titik A, di mana dia memiliki volume VA, ya, dan tekanannya adalah P, ya. Misalkan di sini volume A-nya adalah 2 meter kubik dan tekanannya adalah 5 Pascal. Kemudian terjadi perubahan gas, terjadi pergerakan dari A menuju B, ya, dari A menuju B. Nah, posisi di B ini, keadaan kedua ini, di B ini, ya, volumenya adalah VB dan tekanannya tetap, yaitu di P, ya. Volume B-nya, VB-nya adalah 4 meter kubik dan tekanannya tetap, yaitu 5 Pascal, ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini, ya. Untuk mencari besar usaha atau W, ya, pada proses isobarik, ya, kita menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta V, ya. Di mana W adalah usaha, satuannya Joule, P adalah tekanan, satuannya Pascal, dan delta V adalah perubahan volume, yaitu volume akhir dikurang volume awal, yang satuannya adalah meter kubik, ya. Sehingga kalau kita coba jawab dari grafik yang ini tadi, ya, di mana terjadi perubahan posisi gas dari A ke B, maka usahanya adalah W sama dengan P dikali delta V. P tekanannya tetap, ya, pada proses ini tekanan A menuju B tetap, yaitu tetap 5 Pascal. Jadi P-nya adalah 5 dikali delta V. Delta V adalah V akhir dikurang V awal. V akhir adalah VB, yaitu 4 meter kubik. Dan V awal adalah VA, yaitu 2 meter kubik. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2. Sehingga 5 dikali 2 adalah 10 Joule. Jadi besar usaha yang terjadi pada proses ini adalah 10 Joule, ya. Jadi kami ulangi kembali, Bapak ulangi kembali. Jadi pada proses isobarik ini yang harus kita ingat adalah tekanannya sama. Di sini kita lihat adalah tekanannya sama. Dari proses A ke B tekanannya sama-sama P. Akan tetapi volumenya berubah, ya. Volumenya berubah dari VA menjadi VB. Baik, ini adalah proses termodinamika yang pertama, yaitu proses isobarik. Kemudian selanjutnya proses termodinamika yang kedua adalah proses isochorik, ya. Apa pengertiannya? Ya, sama-sama berasal dari bahasa Yunani. Iso tadi adalah artinya sama, dan chorik adalah volume. Jadi proses isochorik adalah proses termodinamika di mana volumenya yang sama, ya. Volumenya sama atau tetap atau konstan, ya. Nah, dalam artian V1 sama dengan V2, ya, volume yang posisi pertama sama dengan volume yang posisi kedua. Nah, kita akan lihat, ya, gambar grafiknya. Gambar grafiknya seperti yang di sebelah kanan ini, ya. Di mana posisi mula-mulanya di A ini, titik A ini. Titik A ini adalah kondisi gas pertama. Di mana pada posisi titik A ini volumenya adalah V, yaitu 2 meter kubik. Dan tekanannya adalah PA. Ini misalkan 5 Pascal, ya. Kemudian gas mengalami perubahan dari posisi A menuju posisi B. Nah, pada posisi B ini volumenya tetap, ya, volumenya tetap V, yaitu 2 meter kubik, ya.
dan yang berubah adalah tekanannya menjadi PB ya, PB. Tekanan di B ini adalah kita misalkan menjadi 10 Pascal ya. Sehingga dari sini kita pahami bahwa pada proses isokorik tadi berbeda dengan isobarik. Pada proses isokorik ini yang perlu kita pahami adalah volumenya sama, volumenya tetap. Tekanannya yang berubah, berbanding terbalik dengan proses isobarik tadi ya. Kalau isobarik tadi volumenya berubah, tekanannya sama. Kalau isokorik ini volumenya sama, tekanannya yang berubah ya. Sehingga kalau kita mau mencoba mencari nilai besar usaha pada proses isokorik ini, misalkan kita menggunakan rumus isobarik tadi yaitu W sama dengan P dikali delta V ya. P adalah tekanan, ya tekanannya adalah sebenarnya tekanannya berubah dari PA menjadi PB, tapi kita anggap P saja. Kemudian delta V dikali delta V yaitu volume akhir dikurang volume awal. Nah, dalam isokorik ini volumenya tadi tidak berubah antara volume awal dengan volume akhir sama, yaitu sama-sama tetap V. Sehingga V2 dikurang V1 adalah V dikurang V adalah sama dengan 0. Jadi P dikali 0 adalah 0 Joule. Artinya, usaha pada proses isokorik ini nilainya adalah 0 Joule atau tidak ada usaha yang terjadi. Ya. Jadi pada proses isokorik ini W-nya adalah 0, tidak ada usaha yang terjadi. Nah, kalau kita menggunakan rumus hukum ke-1 termodinamika yaitu delta U sama dengan Q dikurang W ya. Delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan Q dikurang, nah W-nya tadi adalah usaha atau kerjanya tadi 0 dalam proses isokorik ini. Jadi Q dikurang 0 adalah Q, sehingga delta U sama dengan Q. Jadi pada proses isokorik ini delta U-nya atau energi dalamnya sama dengan energi kalornya ya. Ini adalah proses isokorik. Proses termodinamika yang kedua yaitu proses isokorik. Selanjutnya proses termodinamika yang ketiga adalah proses isotermik ya, isotermik. Ya, sama berasal dari bahasa Yunani juga. Iso tadi artinya adalah sama, termik ya artinya suhu. Berarti proses isotermik adalah proses di mana suhunya sama ya, suhu awal dan suhu akhir sama, suhunya sama atau tetap atau konstan, atau T1-nya sama dengan T2 ya. Suhunya tidak mengalami kenaikan dan juga tidak mengalami penurunan, tetap ya, suhunya tetap. Nah, ini adalah gambar grafik proses isotermik ya. Nah, dalam grafik isotermik ini mula-mula di posisi A, di sini posisi A ya, belum ditulis A-nya. Nah, mula-mula pada posisi A, pada posisi titik A ini ada tekanannya adalah disebut dengan PA dan volumenya disebut dengan VB. Di sini VB ya tidak kelihatan ya. Dan kemudian dia bergerak menuju B. Ini kurvanya ini sebenarnya agak melengkung ya. Kurvanya melengkung, menurun ke bawah melengkung. Ya, maaf kelewatan. Nah, tahu lagi. Jadi kurvanya ini sebenarnya agak melengkung ya ke bawah. Nah, pada posisi titik B ini ya dia memiliki tekanan B atau PB dan volumenya adalah VB. Jadi pada proses isotermik ini tekanannya berubah, volumenya juga berubah ya. Jadi kalau isobarik tadi kalau isobarik ya barik tekanannya sama ya dan volumenya berubah. Kalau isotermik, termik suhunya sama ya, tekanannya suhunya sama, tekanannya berubah. Sedangkan pada isokorik tadi ya, isokorik tadi volumenya sama tapi tekanannya berbeda. Sedangkan pada proses isotermik ya, yang ketiga ini sama-sama berubah semua, baik tekanan maupun volumenya sama-sama berubah ya. Jadi dua variabel ini mengalami perubahan pada isotermik ini. Nah, jadi kalau kita kembali ke rumus hukum pertama termodinamika bahwa delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, pada proses isotermik ini delta U-nya ini adalah sama dengan 0. Mengapa delta U pada proses isotermik ini sama dengan 0 ya? Karena ya suhunya tidak naik dan suhunya tidak turun. Sebagaimana kita ketahui pada hukum pertama termodinamika, delta U ini akan bernilai positif ya, akan bernilai positif apabila terjadi kenaikan suhu. Dan delta U akan bernilai negatif apabila terjadi penurunan suhu ya. Nah, bagaimana kalau suhunya tidak naik dan tidak turun atau dalam artian tadi tetap ya, isotermik suhunya tetap.
Nah, berarti delta U-nya adalah 0, tidak ada energi dalam ya. Berarti di sini delta U-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U-nya adalah 0. 0 sama dengan Q dikurang W. Sehingga ya W sama dengan Q. Ini artinya adalah pada proses isotermik usaha atau kerja itu sama dengan energi kalor ya. Nah, bagaimana dengan rumus usaha pada proses isotermik? Nah, kalau kita berkaca dari rumus usaha pada isobarik yaitu W sama dengan P dikali delta V ya. Nah, kita ketahui bahwa P dalam teori kinetik gas ya ada rumus umum gas ideal PV sama dengan nRT ya, sehingga P adalah nRT per V ya. Maka kalau kita masukkan nilai P ini tadi nRT per V ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, rumus isobarik ini kita integralkan menjadi W sama dengan integral dari V1 menuju V2 P dikali delta dV ya. P-nya kita ganti dengan nRT per V ini ya, sehingga W sama dengan integral dari V1 menuju V2 nRT per V dV ya. Nah, dalam rumus ini variabel yang berubah ya, karena ini adalah proses isotermik ya. Proses isotermik tadi dua-duanya berubah ya, yaitu tekanannya atau P-nya berubah, volumenya atau V-nya juga berubah. Tapi dalam rumus ini sekarang yang nampak hanya V saja. Jadi dalam rumus ini variabel yang berubah hanya variabel V ya, variabel V. Sehingga pada rumus ini yang tidak berubah adalah nRT dan variabel yang berubah adalah variabel V, sehingga variabel nRT bisa kita pindahkan keluar ya, sehingga W sama dengan nRT integral dari V1 menuju V2 1 per V dV. Nah, ini integral seperti ini kita selesaikan dengan logaritma natural ya, sehingga hasilnya menjadi W sama dengan nRT ln V2 per V1. Ini adalah rumus usaha pada proses isotermik ya, dimana N adalah mol ya, R adalah tetapan gas 8,314 Joule per mol Kelvin, T adalah suhu satuannya Kelvin, dan V adalah volume satuannya meter kubik ya. Ini Ln ini adalah dibaca ln ya, bagi yang belum pernah mendengarnya. Ln adalah logaritma natural. Kita bisa mencari nilai ln V2 per V1 ini dengan kalkulator saintifik ya. Selanjutnya proses yang keempat adalah proses adiabatik ya, proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik ya? Adiabatik adalah proses termodinamika yang terjadi pada lingkungan tertutup ya, sehingga tidak terjadi perubahan kalor dari atau menuju sistem. Jadi kita bisa bayangkan selama ini lingkungan itu adalah bagian luar dari sistem. Lingkungan itu pasti ya bebas ya, tapi di sini lingkungannya justru tertutup ya, sehingga tidak terjadi pertukaran kalor dari atau menuju sistem. Tidak adanya pertukaran kalor membuat nilai perubahan kalor sama dengan 0 atau Q-nya adalah sama dengan 0. Jadi pada proses adiabatik ini Q-nya adalah sama dengan 0. Nah, bentuk grafik diagram PV pada proses adiabatik terlihat mirip dengan proses isotermik. Nah, kalau kita lihat grafik pada adiabatik ini ya, mirip dengan isotermik. Isotermik ini yang terputus-putus ini ya, ini melandai semua nih ya. Gambarnya kurang landai. Ini proses isotermik ini yang terputus-putus, sedangkan adiabatik ini yang garis tebal hitam ini ya. Jadi sini kita lihat pada proses isotermik grafiknya lebih landai daripada adiabatik. Ya, sama sebenarnya, sama-sama mengalami perubahan tekanan dan sama-sama mengalami perubahan volume ya. Akan tetapi grafik pada proses adiabatik lebih curam daripada grafik pada proses isotermik. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya adalah karena delta V adiabatik lebih kecil daripada delta V isotermik. Bisa kita lihat di gambar ini ya. Delta V adiabatik ya dari V1 ke V2 ini lebih kecil daripada delta V isotermik. Isotermik mula-mula V1-nya ke sini, V2-nya ke sini ya. Nah, dalam proses adiabatik ini rumusnya adalah ada dua rumus yang perlu kita ingat, yaitu ini rumus pertama P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Ini adalah
gamma ini adalah konstanta Laplace ya, konstanta Laplace ya. Rumus yang keduanya ini ya, T1 dikali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma min 1 ya. Jadi dalam proses adiabatik ini ada dua rumus ini yang perlu kita ingat. Baik, kita lihat contoh soal, salah satu contoh soalnya ya. Suatu gas mengalami proses adiabatik. Tekanannya mula-mula adalah P Pascal ya. Volumenya mula-mula 2 meter kubik dan volume akhirnya 5 meter kubik. Ini kubik ya, salah tulis. Jika gamma atau konstanta Laplace-nya adalah sama dengan setengah, tentukanlah tekanan akhir. Nah, baik, kita buat dulu diketahui ya. Satu gas mengalami proses adiabatik, tekanannya mula-mula berarti P1 adalah P. Jadi P1-nya adalah P. Volume mula-mula berarti V1 adalah 2 meter kubik. Ini kurang angka 2-nya di sini. 2 meter kubik. Dan volume akhirnya atau V2-nya adalah 5 meter kubik ya. Dan gammanya atau konstanta Laplace-nya adalah setengah. Pertanyaannya adalah tentukan tekanan akhir atau P2-nya. Berarti kita menggunakan rumus P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Kita masukkan P1-nya adalah tadi P, V1-nya adalah 2 ya, 2 pangkat gammanya adalah setengah, jadi 2 pangkat setengah sama dengan P2 dikali P2-nya adalah 5 pangkat setengah ya. Karena kita mau mencari nilai P2, jadi 5 pangkat setengah ini kita geser menuju sebelah kiri sama dengan menjadi dibagi ya. Jadi P2 sama dengan P dikali 2 pangkat setengah per 5 pangkat setengah. Atau P2 sama dengan P, ini bisa kita keluarkan pangkat setengahnya jadi 2 per 5 pangkat setengah ya. Sehingga P2 sama dengan P dikali akar 2 per 5 ya. Kalau kita cari akar 2 per 5 ini adalah 0,632. Jadi P2 adalah atau tekanan akhirnya adalah 0,632 P. Ini adalah contoh soal pada proses adiabatik. Nah, demikianlah anak-anak sekalian 4 proses pada termodinamika, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.